Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Akbar CK. Akhirnya Wapres Gibran merespon tindakan dari Roy Suryo CS yang mengunjungi makam dari Ibunda Presiden ke-7 Pak Joko Widodo. Wapres Gibran memberi respon yang bikin Roy Suryo tambah pening. Mungkin kalau kata Roy Suryo, Wapres Gibran maupun Pak Jokowi itu akan panas. Tetapi sebaliknya teman-teman, Wapres Gibran menanggapi dengan santai. Waduh, luar biasa ya kesabaran keluarga Pak Jokowi ini. Dilansir dari kompas.com, Gibran berterima kasih ke Roy Suryo dan Tifa karena sudah ziarah ke makam kakek dan neneknya, kata Mas Wapres. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berterima kasih kepada mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Dr. Tifa yang mendatangi makam kakek dan neneknya. Saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan terima kasih atas perhatian Pak Roy Suryo dan Ibu Dr. Tifa yang sudah sengaja datang melakukan ziarah kubur dan mendoakan kakek nenek kami tercinta yang telah tiada, kata Mas Wapres Gibran. Wapres Gibran mengatakan siapapun boleh mengunjungi makam keluarganya, apalagi berdoa untuk keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo. Makam tersebut adalah makam keluarga. Siapapun boleh melakukan ziarah kubur dan mendoakan almarhum kakek dan almarhumah nenek kami, ujar Mas Wapres. Luar biasa keluarga Pak Jokowi ini ya. Sesabar itu. Kalau kita belum tentu sesabar itu ya. Makam orang tua kita, nenek kita diacak-acak oleh orang lain, udah pasti emosi. Tetapi tindakan dari keluarga Pak Jokowi, Mas Wapres malah sebaliknya, ya santai dan berterima kasih. Apa nggak pening ya Roy Suryo CS? Makin pening lah yang jelas ya. Nah selain itu teman-teman, ini ada si Tompel. Lagi-lagi Tompel ini ngamuk. Tompel nggak terima Roy Suryo CS itu namanya disebut teroris karena nama itu tidak beradab. Kalau kata si Tompel, bisa-bisanya gerombolan ini bicara tentang adab, padahal mereka sendiri nggak ada adab sama sekali. Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tanpa berlama lagi, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Kami menggunakan nomenklatur RRT, Roy Suryo, Rismon, dan Rifti Fauzia Tiasma. Tiba-tiba disebut teroris. Benar-benar tidak bermoral gitu loh. Memang benar kalau mereka merasa diteror dengan kasus ijazah palsu ini, sederhana dijawab dengan meminta kepada Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, untuk menunjukkan ijazah. Sebenarnya yang membuat teror, yang memecah belah adalah keengganan saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Mulanya kami tidak tahu motifnya apa, kenapa tidak segera ditunjukkan, padahal itu salah. Tompel kalau ngomong cerocotnya luar biasa ya. Bicara tentang adab, mereka sendiri tidak ada adabnya, etika nggak ada ya kan, menghujat, menghina, mencaci maki orang lain sesuka hati. Si Tompel itu luar biasa, langsung protes. Kenapa kita dikatakan teroris gitu kan? Walaupun itu ada pada inisial. Dan inilah yang kita gaungkan karena tingkah lakunya ya memang kayak teroris. Sampai yang terakhir makam, bayangkan makam ibunya Pak Jokowi, keluarga Pak Jokowi itu didatangi, dirusak. Nah, kan ini luar biasa perkataan itu ya. Jadi artinya sudah hilang akal sehatnya untuk kita ya. Jadi kita berharap besok jam 10 kita kumpul di depan Mabes Polri, pintu masuk itu ya. Ya, kita kumpul pakai baju organ ya, kita pakai yang putih, pakai baju putih, sama-sama kita menyerahkan surat ke Mabes Polri. Setuju? Setuju. Jangan lupa di Polda Metro Jaya itu laporan dari pihak Pak Jokowi itu 30 April 2005. Betul? Baru berapa bulan? Banyak perkara tahunan di Polda Metro Jaya tidak berjalan. Tidak mungkin ini tiba-tiba berjalan lebih cepat. Semua sama di depan hukum. Oleh sebab itu rekan-rekan dari sana
baik yang namanya termula atau siapapun itu, jangan mendahului hukum yang berlaku ya. Hormati sesama hukum. Apalagi Anda, saya ketahui tidak punya legal standing. Ini IMPA 1. Tidak boleh mengatasnamakan seseorang siapapun di bangsa ini dan bicara di konferensi pers dan terbuka seperti itu. Sekali lagi satu kata, siapapun yang mengadakan konferensi pers tentang hak Polda Metro Jaya harus berkaca kepada undang-undang. Laporan itu baru masuk tanggal 30 April 2005. Sekarang baru berapa bulan? Perkara saya ada 5 di Polda Metro Jaya, 2 tahun nggak mandek. Itu urusan Anda ya. Masyarakat udah pada muak minta kasus ini diselesaikan dengan cepat. Mereka udah pada panik, nggak terima, hormati hukum lah. Mereka nggak berkaca pada gerombolan mereka sendiri ya. Mereka saja minta KPK menangkap Pak Jokowi, adili Jokowi. Masa sebagai pendukung Pak Jokowi kita nggak boleh? Nggak boleh bersuara, diselesaikan dengan cepat maksudnya? Mereka sudah pada panik ya, panik. Saya minta kepada Dirkrimum untuk segera melakukan asesmen untuk menentukan gelar perkaranya kapan gitu loh. Kalau nggak bisa dilaksanakan, udah kembalikan kepada Polres Metro Jakarta Selatan. Saya akan memfollow up laporan saya di Polres Metro Jakarta Selatan. Ya, saya rasa Kapolres lebih tegas lagi daripada Pak Dirkrimum gitu loh, ya kan? Jika kalau tadinya pindah ke Polres itu apakah diulang lagi dari awal atau? Nggak usah, tinggal dilanjutkan aja kan, sudah naik penyidikan, ya kan, oleh Polda Metro Jaya, ya kan? Kalau Polda Metro Jaya masih banyak kerjaan, nggak bisa melaksanakan gelar perkara, kembalikan saja ke Polres Metro Jakarta Selatan. Saya akan follow up di sana gitu loh. Saya rasa Polres kan lebih kurang kerjaannya gitu. Saya marah itu ketika dia mendatangi makam ibu, kalau saya manggilnya ibunda, ibunda Hajah Sujiatmi Noto Miharjo. Saya setiap ke Solo, saya pasti ke Mundu. Mundu itu adalah makamnya keluarga Pak Jokowi, memang di luar dari kota Solo. Saya kira setengah jam perjalanan lah. Yang mereka ngumpul-ngumpul, yang baca ini baca itu segala macam. Jadi saya marah. Dalam pemahaman saya yang saya mengenal Ibu Sujiatmi dari tahun 2004 akhir. Banyak hal yang sangat mulia patut kita teladani dari beliau. 2004 itu Pak Jokowi sudah jadi wali kota? Belum, baru akan. Oh, oke. Baru akan, kan dia jadi wali kota 2005. Oke. Ya. Baru akan. Jadi waktu itu Bang Darija sebagai ketua relawan SBJK ya? dalam rangka persiapan pilkada 2000. Solo kota Surakarta. Oke. Jadi saya mengenal puasa seorang ibu yang berlangsung dari saya kenal beliau 2004 sampai menjelang wafatnya beliau hanya seorang ibunda Hajah Sujiatmi Noto Miharjo. Begitu mulianya orangnya, begitu mulianya, orang baik banget. Saya boleh bertaruh, siapa saja yang bertemu dengan Ibu Sujiatmi pasti pikiran, hati dan matanya sama dengan yang saya alami. Orang baik, patut diteladani oleh ibu-ibu, oleh gadis-gadis kita, oleh perempuan-perempuan, oleh istri-istri kita. Reaksi saya ketika melihat video itu adalah marah ya, marah dan muak. Ya. Bagaimana politik kita itu makin jatuh ke praktik-praktik yang jauh dari kehadapan publik, makin menjauh, makin tidak bermutu lewat manuver yang dilakukan oleh para teroris tadi ya. Dr. Tifa, ada Roy Suryo dan Rismon ya, dan menurut saya ini memberikan bukti kepada kita, kepada publik agar membuka mata. Seharusnya peristiwa ini membuka mata kepada publik bahwa apa yang dikerjakan oleh orang-orang ini selama ini tidak layak diikuti. Itu adalah sebuah gerakan politik yang kotor, yang sangat kotor, menggunakan segala cara yang membuat kita muak. Jadi sekali lagi publik saya rasa dengan kasus terakhir ini akan mencatat siapa orang-orang yang datang ke makam itu dan kemudian akan mulai mengatakan tidak, mereka akan tidak percaya lagi kepada apa yang mereka katakan. Seharusnya itu yang tercatat di benak publik. Saya rasa manuver terakhir ini akan membuat orang semakin muak, semakin tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh oleh Roy Suryo, oleh Dr. Tifa maupun Rismon, bahwa apa yang mereka kerjakan selama ini tidak lain hanyalah bentuk kebencian politik yang punya motif politik untuk menghancurkan reputasi Pak Jokowi. Jadi saya rasa ini harusnya semakin Pak Jokowi dan keluarga, harusnya ini makin membuka mata kita. Teroris udah pas kok ya, teroris Tifa, Roy Suryo, Rismon. Yang mereka lakukan ya teror, terus meneror, bikin rusuh dan bikin gaduh. Memang betul-betul biadab. Makam keluarga Pak Jokowi, ibu Pak Jokowi,
ya diacak-acak oleh teroris ini. Bisa-bisanya dibilang itu bukan ibu kandung Pak Jokowi, bukan bapak kandung Pak Jokowi. Roy Suryo juga bilang orang tua sambung. Waduh. Nah, inilah video kita kali ini teman-teman. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Inilah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Saya Akbar CK mohon undur diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.